Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu akan mengabsen kalian. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Rahma, Bu, sakit. Oke, yang tidak hadir pada hari ini hanya Rahma ya? Iya, Ibu. Sisanya hadir semua, Bu. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adapun pengertian belajar menurut para ahli yaitu yang pertama Jameso. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Menurut Ergagne, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Adapun ciri-ciri hakikat belajar yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak langsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas. Hakikat belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya tentang gaya belajar. Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan situasi-situasi antara pribadi. Ada 3 macam gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan siswa, di mana yaitu seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan bukti konkret agar mereka bisa mengerti. Ada beberapa karakteristik yang unik pada siswa dengan gaya belajar, antara lain yaitu kebutuhan untuk melihat secara visual sesuatu informasi atau pelajaran untuk mengetahui dan memahaminya. Yang kedua yaitu memiliki sensitivitas warna yang kuat. Yang ketiga, pemahaman penuh tentang masalah arsitek. Adapun karakteristik siswa atau individu dengan gaya belajar visual. Yang pertama, posisi kepala terangkat ke atas ke arah speaker. Yang kedua, akses mata ke atas, dan yang ketiga, bernapas ke dada bagian atas dan pipis. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, sebuah gaya belajar yang mengandalkan
mendengarkan pemahaman dan memori. Karakteristik gaya belajar ini memungkinkan seseorang dalam mendengarkan suatu saran utama, menyerap informasi dan pengetahuan. Adapun beberapa karakteristik yang unik bagi siswa dengan gaya belajar auditorial antara lain yaitu siswa dengan gaya belajar ini menerima semua informasi yang hanya dapat ditangkap melalui pendengaran. Yang kedua, kesulitan dalam menyerap informasi tertulis secara langsung. Dan yang ketiga yaitu sulit untuk menulis atau membaca. Kata-kata khas yang digunakan oleh tunarungu dalam percakapan dengan kata frasa yaitu saya dapat mendengar Anda dan kecepatan bicaranya lambat. Adapun karakteristik siswa atau orang dengan gaya belajar auditorial yaitu posisi kepala menghadap ke pembicara. Yang kedua, akses mata sejajar dengan telinga. Yang ketiga, bernapas secara merata di seluruh permukaan dada. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Pembelajaran yang menuntut untuk menyentuh suatu yang memberikan informasi tertentu agar dapat meningkatkan. Tentu saja ada ciri-ciri gaya belajar seperti ini yang tidak ada sama individu belajar. Adapun siswa dengan gaya belajar ini dapat menyerap informasi hanya dengan memilikinya tanpa harus membaca penjelasannya. Berikut materi selanjutnya yaitu modalitas belajar dan ciri-cirinya. Lingkungan belajar memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajar. Karena itu, kita dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai. Lingkungan yang nyaman bersifat subjektif karena terkait dengan modalitas belajar. Jika Anda adalah seorang dengan modalitas visual atau pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan akan membantu memiliki sikap positif dalam belajar. Jika Anda memiliki modalitas auditorial atau pengguna musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan syarat mutlak untuk membantu Anda lebih berkonsentrasi. Jika Anda memiliki modalitas kinestetik atau biasanya senang diperlakukan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu akan memberikan kertas. Kalian harus menjawab dengan jujur di kertas ini mengenai materi yang Ibu paparkan tadi. Baik, Bu. Aduh, kertas. Dijawab dengan jujur ya. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai? Udah, Bu. Baik, Silakan dikumpul. silahkan dikumpul. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Baik, setelah mempelajari materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar, bagaimana perasaan kalian? Sangat menyenangkan, Bu, dan mudah dimengerti. Baik, karena waktu Ibu sudah mau habis, Ibu harap kalian dapat menerapkan materi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.